Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Fiona, NIM 202072. Kali ini pada mata kuliah Kewirausahaan Administrasi Pendidikan, saya akan membahas yaitu tentang bisnis model kanvas. Bisnis model adalah salah satu pendapat yang mengatakan bisnis model ini merupakan metode yang digunakan oleh sebuah lembaga atau perusahaan dalam rangka menghasilkan uang atau material di lingkungan bisnis dan di mana perusahaan atau lembaga itu beroperasi. Artinya, bisnis model adalah sebagai metode yang digunakan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya yang membuat perusahaan itu akhirnya berkembang dan bisa bertahan, menghasilkan dan bisa menjadi besar perusahaan tersebut. Kalau kita lihat ke belakang, model bisnis itu menjadi menjadi topik yang akhirnya semakin kesini semakin populer sejalan berkembang dengan dunia teknologi, khususnya internet sebagai pondasi bisnis. Di pertengahan tahun 1990, di mana prinsip dari model ini didasarkan pada strategi bisnis dan berbagai topik yang kaitannya dengan strategi usaha. Bisnis dan keinginan perusahaan mengembangkan karir untuk mendapatkan keuntungan, tapi belum ada kesepakatan pada saat itu dan di mana definisi yang sama harus diangkat dan terkait dengan apa yang dimaksud dengan model bisnis. Tapi pada akhirnya berbagai definisi model bisnis ini yang dikemukakan atau yang diajukan berbagai ahli itu terhubung dengan satu titik persoalan, yaitu persoalan penciptaan nilai. Bisnis model secara umum didefinisikan sebagai sebuah gambaran yang rasional terkait dengan usaha dari organisasi, dimanapun kegiatan bisnis dalam menciptakan bisnis, yaitu dalam menciptakan, mengantarkan, serta membawa dan menangkap nilai yang dimaksudkan. Bisnis model ini memiliki 9 dimensi nilai. Konsep dari bisnis model ini yang pertama adalah bisnis model selalu terhubung dengan pendapatan, biaya, dan laba sebagai hasil implementasi strategi bisnis. Yang kedua, bisnis model terdiri dari kombinasi dan berbagai elemen yang ada yang menggambarkan tujuan, strategi, proses, teknologi, dan juga struktur penciptaan nilai bagi pelanggan agar organisasi mampu bersaing dan secara sukses pada pasar bisnis tertentu. Yang ketiga yaitu dia merupakan suatu prototipe dari kesatuan proses bisnis organisasi dimanapun yang merupakan satu strategi bisnis yang memiliki peluang sukses yang dapat dipertanggungjawabkan ketika diimplementasikan oleh perusahaan. Bisnis model merupakan cara organisasi dalam merencanakan untuk menghasilkan keuntungan berupa materi atau uang dalam jangka panjang. Beberapa keperluan bisnis model ini adalah yang pertama terkait dengan komponen-komponen model bisnis akan memudahkan perencanaan, mengambil kebijakan, berbagai keputusan perusahaan ketika melihat hubungan logis di antara komponen-komponen dalam bisnis, sehingga dapat dihasilkan yang namanya nilai bagi konsumen dan nilai bagi perusahaan. Bila ternyata konsumen lebih memilih pesaing dibanding dengan produk yang kita tawarkan, maka perusahaan perlu rasanya untuk melihat kembali target pasar yang sudah ada dan target pasar tersebut apakah salah atau tidak. Apakah termasuk kebutuhan dan proporsi nilai saat dibandingkan dengan apa yang dipilih dan dilakukan oleh pesaing kita. Maka ini berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki serta kegiatan yang dilaksanakan. Model bisnis dapat dipakai oleh perusahaan manapun atau organisasi untuk membantu mereka menguji konsistensi hubungan antara komponen. Contohnya, kalau sebuah persoalan menawarkan sebuah makanan yang lezat, maka disajikan secara berkelas dengan harga yang tinggi pada segmen pasar tertentu. Maka dalam hal ini harus dilihat siapa juru masaknya.
seberapa canggih dia dan hebat dia serta seberapa terlatihnya dia yang akan melayani konsumen, dan begitu juga dengan peralatan dan proses memasaknya. Sehingga nilai harga makanan berkelas dan konsumen yang berkelas ini tidak menjadi mahal. Tapi ketika bagian-bagian tadi disebutkan, maka proses penyajiannya bisa masakan biasa, tetapi digunakan proses yang luar biasa. Selanjutnya, model bisnis digunakan untuk membantu kita untuk menguji pasar sekaligus asumsi yang digunakan ketika mengembangkan bisnis yang dimaksud. Contohnya di industri fotografi ada asumsi bahwa setiap kali habis mengabadikan suatu momen, konsumen pasti akan mencetaknya. Ternyata asumsi ini sama sekali tidak benar, dan datangnya teknologi digital, konsumen menyimpan hasil foto tersebut ditampilkan di berbagai media sosial seperti FB, Instagram, dan lainnya. Selanjutnya, model bisnis dapat digunakan dalam rangka menunjukkan seberapa atau suatu perubahan yang dilakukan dan termasuk konsekuensi yang diterima. Dengan berjalannya waktu, model bisnis pelan tapi pasti akan berubah, karena mustahil ketika ada indikasi perubahan yang bisnis tidak ikut beradaptasi dengan perubahan tersebut. Secara sederhana, model bisnis itu bisa dimaknai dengan sebuah strategi bisnis. Akademis dengan latar belakang manajemen menggunakan istilah strategi, sementara akademis dengan latar belakang teknologi mereka menggunakan istilah model bisnis. Tapi yang jelas suatu pendapat yang disampaikan oleh Margareta yang menegarkan model bisnis membantu para pebisnis profesional menegaskan bisnis dijadikan abstrak, kemudian mengujinya di tingkat nyata. Dan setelah itu strategi bisnis ini disusun untuk membuat perusahaan berbeda secara strategi yang disusun. Model bisnis adalah sebagai metode yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan berbagai keuntungan. Di lingkungan bisnis, perusahaan beroperasi dan model bisnis sebagai komponen terdiri dari kelompok produk, manfaat atau pendapatan konsumen, termasuk aset, pengetahuan, dan juga konten. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu bisnis model kanvas. Adalah suatu kerangka kerja yang dikenal perusahaan untuk mendefinisikan model bisnis kekinian. Bisnis model kanvas disusun dengan tujuan menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Dan model bisnis ini bisa diterapkan di semua jenis sektor usaha tanpa terbatas. Bisnis model kanvas adalah sebuah strategi dalam manajemen untuk memvisualisasikan yang terdiri dari 9 elemen. Pertama kali model bisnis ini diperkenalkan oleh Alexander Walter dan dalam bukunya Bisnis Model Generasi beberapa elemen dalam bisnis kanvas, yaitu yang pertama, customer segments adalah pihak tertentu yang menggunakan jasa produk dari perusahaan sesuai kebutuhannya. Yang kedua, flow profesi penawaran konsumen, dan sebagai bentuk pernyataan yang dijanjikan kepada mereka sehingga mereka bisa menyelesaikan masalah utamanya lebih efektif dan mudah. Yang ketiga adalah channel, yaitu atau saluran, yaitu bagaimana cara kita mengkomunikasikan, mengantarkan flow proposition kepada konsumen. Dan yang keempat, sumber pendapatan ini merupakan bagian paling vital karena organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan, berarti keuntungan. Yang kelima, key resource menggambarkan aset-aset terpenting yang menekankan keberhasilan suatu model bisnis. Dan yang keenam, customer relationship ini merupakan jenis relasi yang ditentukan perusahaan dan lembaga dengan segmen pelanggan yang lebih spesifik. Yang ketujuh, key activity
Ini merupakan cara perusahaan menghasilkan dan menyampaikan proporsi nilai kepada konsumen. Dan yang kedelapan adalah key partnership, yang merupakan mitra kerjasama dalam pengoperasian perusahaan. Dan yang terakhir adalah cost structure, merupakan menggambarkan semua biaya yang muncul setelah dioperasikan suatu model bisnis. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.